Oke, kita akan pelajari tentang sifat-sifat hidrokarbon. Sifat yang pertama adalah sifat fisik. Sifat fisik itu terdiri dari titik didih dan titik leleh. Nah, pada suhu kamar yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, titik didih untuk C1 sampai C4 itu wujudnya ya berwujud gas. Kemudian untuk setelah itu dari C5 hingga C17 itu berwujud cair. Kemudian mulai dari suku-suku tinggi dari C18 hingga seterusnya itu berwujud padat. Titik didih dan titik leleh dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna yang berisomer dan bercabang, titik leleh dan titiknya lebih rendah dari yang berantai lurus. Artinya dari mulai titik didihnya lebih tinggi dibandingkan misalnya pada neopentana atau pada isopentana. Yang paling tinggi adalah titik didih yang memiliki cabang dibandingkan dengan yang berantai. Misalnya yang lurus ya, yang semakin banyak jumlah atom C-nya semakin besar titik didihnya, seperti itu. Nah, semakin banyak atom C-nya ya, maka semakin besar titik didihnya. Artinya misalkan dia rantai lurus, antara dia bercabang, perbedaan titik leleh dan titik didihnya berbeda. Contohnya pada norma pentana dengan isopentana. Kalau dia memang pentana kan dia rantainya lurus. Kalau isopentana dia empat. Nah, bedanya di sini. Nah, ini titik didih besarnya 38 derajat Celcius. Untuk isopentana dia 28 derajat Celcius. Titik lelehnya lebih besar, minus 130 derajat Celcius. Sedangkan untuk isopentana dia lebih kecil, minus 160 derajat Celcius. Jadi pengaruh dari rantai untuk ininya lebih sangat berpengaruh, semakin banyak jumlah atom C-nya, tapi kalau dia bercabang ini berbeda. Isopentana atau 2-metil butana. Nah, sama halnya dengan dia rantai yang ada ikatan rangkapnya, makin sulit untuk melepasnya. Sifat fisik yang berikutnya adalah kelarutan. Kelarutan ya. Kelarutan dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon semuanya sulit larut dalam air. Semuanya ya, baik itu alkana, alkena, dan alkuna
dia sulit sekali larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut organik. Contohnya seperti karbon tetraklorida atau CCl4, benzena, dan yang lain, atau yang disebut dengan pelarut nonpolar, pelarut organik atau pelarut nonpolar. Nah, di kelas 10 kan sudah dipelajari yang polar dengan nonpolar ya. Kalau dia polar berarti dia dapat melarutkan senyawa-senyawa sifatnya sebagai ionik. Kalau dia nonpolar, senyawa-senyawa yang bersifat kovalen. Nah, sedemikian ya sifat-sifat fisik dari senyawa hidrokarbon. Nanti kita akan lanjutkan di sifat-sifat kimianya. Terima kasih.